Menanam tanaman cabai itu suatu pekerjaan yang sangat sulit sekali, karena yang saya alami usia tanaman cabai yang 1 tahun lebih, kemudian serangan jamur, layu fusarium, virus Gemini, Treptungo, dan juga yang paling menakutkan lagi penyakit antraknosa. Kenapa tanaman cabai ini bisa tumbuh subur, kemudian daunnya sangat hijau sekali, buahnya sangat rimbun sekali? Karena rutinitas, kemudian selalu kontrol tanaman, itu pun juga sarana untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Tanaman cabai kami buah-buahnya sudah seperti ini, kemudian sangat rimbun sekali dan sudah merah-merah semua. Ini buah-buahnya bisa dilihat sendiri teman-teman yang menilai. Saya hanya mengupload hasil pemupukan yang kemarin saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin tanaman cabai ori 212 setelah usia 160 hari lebih. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pupuk kocor. Pupuk kocor saya selalu menggunakan asam humat power soil, kemudian kalha, dan juga asam amino. Itu di fase generatif saya tambahkan pupuk NPK 1616. Dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, tapi di sini nanti juga ditanya lagi, maka saya jelaskan. Dosis asam humat saya biasanya menggunakan 2 sendok makan, kalhanya 2 sendok makan, kemudian NPK 1616. Kemudian rollingannya adalah NPK 1616, kemudian asam humat dan juga kalha. Biasanya saya tambahkan KNO3 warna putih, tapi dengan cara di rolling teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Intervalnya 10 hari sekali di saat tanaman cabai masuki fase generatif. Dan untuk penyepraiannya teman-teman, biasanya yang saya pergunakan, nanti sehabis ini ada video peracikannya dan juga apa saja yang saya perlukan, rollingannya bagaimana. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan untuk pengocoran tanaman cabai. Pertama yang saya pergunakan adalah Vigorin, pupuk organik cair dan suplemen tanaman. Kemudian ada unsur hara, kemudian asam amino, asam sulfat, enzim invertase, kemudian hormon tumbuh. Kemudian yang kedua adalah ada asam humat power soil. Ini yang selalu saya pergunakan dari mulai sebelum pindah tanam, pemupukan pertama, kedua sampai panen, dan selalu saya pergunakan karena asam humat ini sangat bagus sekali. Komposisinya banyak sekali. Ini ada asam humat 52 sampai 60%, kemudian ada trace mineral, kemudian ada pH ukuran partikel dilengkapi dengan
nitrogen ada, kemudian fosfatnya juga ada, kemudian kaliumnya juga ada. Ini sangat banyak sekali manfaatnya, bisa disiram, disemprotkan, bisa ditabur juga. Kemudian ada KNO3 warna putih PN Pril, ini juga ada kandungan nitrogennya juga. Kemudian ada NPK Mutiara 1616. Seperti ini saya buka dulu KNO3 warna putihnya, saya buka dulu. Nah, ini tadi saya sudah naruh 2 kilo, jadi nanti 4 kilo ini untuk 200 liter air, untuk 4 kilo dihitung sendiri saja teman-teman. Kemudian NPK nya saya menggunakan 2 kilo juga. Mohon maaf, ini untuk 4 kilo ini untuk 140 liter air ataupun 7 gligen. Nah, kemudian untuk asam humatnya 140 liter air saya menggunakan 14 ataupun 21 sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya, jadi lebih lembut ini daripada kopi. Jadi diaduk, jadi KNO3 2 kilo, NPK nya 2 kilo, jadi perbandingan 22. Kalau menggunakan 1 kilo berarti perbandingannya 1:1. Nah seperti ini. Kemudian untuk asam aminonya saya menggunakan 60 mili saja, ini penuh, ini pas 60 mili teman-teman. Nah 60 mili untuk 140 liter air, kemudian baru ditambahkan airnya. Airnya ini nanti 7 gayung teman-teman. Nanti pengocorannya disesuaikan saja, bisa menggunakan 100 sampai 200 ml air, ataupun kalau menggunakan yang paling enak itu menggunakan gelas aqua teman-teman, itu lebih enak. Itu ada buffer soil, ada vigorinnya, dan juga ada KNO3 warna putih PN Pril NPK 1616. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk menghindari gumpalan saja. Nah ini juga ada airnya nih. 1 gayung, jadi ini nanti 7 gayung. Gayung 7 gayung teman-teman. Nah ini baru diaduk, ambil adukannya dulu. Jadi untuk menghindari gumpalan teman-teman, nah seperti ini diaduk sampai merata. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya. Silahkan ditonton videonya, harapan kami dan videonya bermanfaat. Nih teman-teman, cara pengocorannya seperti ini, sedikit-sedikit saja, jangan terlalu boros. Jadi 1 lubang ini untuk 2 tanaman, dan nanti pupuknya apa, makanya ditonton videonya biar teman-teman semua tidak penasaran. Seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman.
Ada beberapa hal yang harus dipahami jika ingin budidaya tanaman cabai. Yang pertama adalah perawatan yang rutin, pemberian fungisida, insektisida yang rutin, kemudian juga sering kontrol tanamannya. Tapi di sini nanti juga ditanya lagi, maka saya jelaskan. Dosis asam humat saya biasanya menggunakan 2 sendok makan, kalhanya 2 sendok makan, kemudian NPK 16-16. Kemudian rollingannya adalah NPK 16-16, kemudian asam humat dan juga kalha. Biasanya saya tambahkan KNO3 warna putih, tapi dengan cara di rolling teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Intervalnya 10 hari sekali di saat tanaman cabai masuki fase generatif. Dan untuk penyepraiannya teman-teman, biasanya yang saya pergunakan nanti sehabis ini ada video racikannya dan juga apa saja yang saya perlukan, rollingannya bagaimana, makanya ditonton terus video di channel Heri Petani Indonesia. Ini teman-teman, dan untuk penyempraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah fungisida. Ini adalah fungisida Antrakol teman-teman, fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman cabai, juga jagung juga bisa, jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk dosisnya nanti sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian ini Vitaron SL adalah suplemen tanaman, karena semalam juga ada hujan, takutnya daunnya bermasalah, makanya suplemen tanaman ini saya berikan. Mordenfol tidak saya berikan dulu, saya menggunakan Premino. Premino ini juga asam amino dan pupuk cair protein. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Kemudian di sini juga saya tambahkan monokalium fosfat teman-teman. Dosisnya untuk antrakolnya saya menggunakan 2 sendok makan saja sudah cukup teman-teman. Kemudian untuk NPK nya saya menggunakan 2 sendok makan saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak teman-teman. 2 sendok makan untuk NPK nya ya seperti ini, karena tadi yang pertama adalah penuh sekali. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 30 ml untuk Vitaron SL nya. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 30 ml juga. Ini ukurannya sampai 50 teman-teman, ini 30 ml itu ada tandanya. Ini ada tandanya, ini ukurannya sampai 50 ml, jadi ini 30 ml untuk Kalinetnya. Kemudian Premionya juga sama 30 ml. Ini saya tidak menggunakan perekat teman-teman, karena cuacanya kelihatannya sangat panas sekali. Jadi perekat itu saya pergunakan jika cuaca itu gerimis. Jadi kadang-kadang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian itu gerimis biasanya saya berikan. Jadi ini saya tidak menggunakan perekat sama sekali. Itu teman-teman yang saya pergunakan untuk sarana penyempraian tanaman cabai ori 212. Kalau untuk intervalnya, jika musim penghujan 7 hari sekali, jika musim kemarau biasanya 15 hari sekali, dan itu pun juga akan saya rubah jika kondisi tanaman cabainya sudah berbuah sangat rimbun seperti ini, kemudian tanpa adanya serangan hama, entah itu yang disebabkan oleh hama trip, hama tungo, dan juga hama kutu kebul. Begitu juga dengan penyakit patogen ataupun jamur. Jadi itu. Kemudian rollingannya biasanya saya menggunakan insektisida. Insektisida saya pergunakan adalah Abasel teman-teman, karena ini tanaman cabai ori 212. Saya masih rutin sekali menggunakan Abasel tanpa saya tambahkan dengan insektisida yang lainnya.
Dan ini teman-teman rollingannya, ini intervalnya biasanya jika musim hujan 7 hari sekali, kalau musim kemarau biasanya 10-15 hari sekali. Pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet, masih sama. Kemudian yang kedua Morden Full juga masih sama. Yang ketiga adalah Premino ataupun asam amino juga masih sama, tambahannya hanya Vitaron SL. Kemudian yang terakhir inseknya adalah Ambasel. Dosis untuk Premino saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Kemudian untuk Kalinetnya 20 ml, Vitaron SL-nya 20 ml, Preminonya juga 20 ml. Kemudian insektisidanya saya menggunakan 15 ml. Nanti baru saya aduk menjadi satu, saya masukkan ke dalam sprayer 16 liter yang biasa saya pergunakan. Sebenarnya melakukan perawatan tanaman cabai yang perlu dan harus dilakukan oleh para petani adalah konsisten. Kemudian juga sering kontrol tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut sudah mulai terserang hama, kemudian terserang jamur, itu yang harus diberikan. Misalnya tanaman cabai terkena hama trip, kemudian dispray menggunakan fungisida, itu pun juga hasilnya tidak efektif. Kemudian juga penanganan penyakit patogen ataupun jamur menggunakan insektisida Ambasel juga tidak bisa. Jadi harus disesuaikan. Kadang-kadang bahan bermacam-macam mereknya itu juga akan membuat bunga ataupun daunnya terjadi kerotokan. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar bersama, kemudian juga melakukan hal yang sama walaupun jenis pupuknya berbeda. Karena yang perlu dipahami untuk penanaman tanaman cabai adalah konsisten, kemudian interval pemupukan juga harus disesuaikan, dosis yang diberikan juga jangan terlalu tinggi, tergantung kebutuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Setelah saya lakukan pemupukan menggunakan NPK 1616, kemudian pupuk usulan yang kedua adalah pupuk KCL, penyebarannya tetap sama menggunakan Kalinet, kemudian Morden Full dan asam amino. Kondisi buah-buahnya seperti ini, walaupun usianya sudah 190 hari setelah pindah tanam. Tapi buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini, dan ini juga ada hujan ataupun hujan angin, mudah-mudahan tidak terjadi roboh ataupun terjadi kelayuan besoknya. Biasanya kalau angin seperti ini, kondisi tanaman subur seperti ini, kalau sampai perakaran ini sampai goyang, biasanya terjadi kelayuan. Tapi tanaman cabai ini sudah mencapai batas maksimum, teman-teman. Ini buah-buahnya juga sangat rimbun sekali, teman-teman. Mudah-mudahan juga tidak terjadi kelayuan. Jadi ini memang benar-benar sudah tidak bisa menopang buah-buahnya seperti ini. Apa yang saya jelaskan di video-video kami di channel Heri Petani Indonesia itu, setelah saya coba kemudian saya bicara hasil, teman-teman. Tapi juga harus diikuti tata caranya, lubang pemupukannya di mana. Dan ini kondisi tanaman cabai kami, buah-buahnya sudah seperti ini, kemudian sangat rimbun sekali. Kadang resiko menanam cabai kalau di plastik mulsa seperti ini, kalau sudah terkena angin kemudian talinya ini lepas dari ajirnya, biasanya akan terjadi kontak. Ini buah-buahnya bisa dilihat sendiri, teman-teman yang menilai. Saya hanya mengupload hasil pemupukan yang kemarin saya lakukan menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian P3 warna putih. Ini sangat rimbun sekali, sudah merah semua. Oke teman-teman, mudah-mudahan tidak mengecewakan dari pertanyaan subscriber kami. Walaupun ini adalah video-video yang sudah lama, tapi insya Allah mudah-mudahan jawaban kami bisa membantu. Kesimpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah fungisida, insektisida itu dengan cara saya rolling.
Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama, mari kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, karena setiap petani mempunyai metode-metode yang berbeda walaupun jenis pupuknya sama. Karena itulah indahnya pertanian di negeri ini, walaupun tanaman varietasnya sama, tapi metode dan SOP yang dipergunakan adalah berbeda-beda. Itu sah-sah saja, yang terpenting adalah kita bisa saling menghormati. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.